Saat ini kita berjumpa kembali dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7. Sebelum kita menyampaikan permohonan-permohonan doa kepada Tuhan, kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pagi ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sebelum kami menyampaikan permohonan-permohonan doa kami pada pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita pada hari ini, hari yang ke-27 dalam program 100 Hari Berdoa, Filled by the Word, dipenuhi oleh firman. Saudaraku, apa yang paling Anda rindukan saat ini? Apa yang ada di dalam hati saudara saat ini? Keinginan terdalam yang ada di dalam hati saudara saat ini. Mungkin Anda belum memikirkan hal ini. Atau sebaliknya, Anda memikirkan hal ini sepanjang waktu. Mari, saya mengajak Anda untuk beberapa saat ke depan pada hari ini, untuk memikirkan di mana Anda akan menemukan sukacita, di mana Anda akan menemukan kepuasan, di mana Anda akan menemukan kebahagiaan terbesar di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan hal itu, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 4. Firman Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat 4. Di sana dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ada begitu banyak kerinduan, ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak permintaan dari Raja Daud. Tetapi dalam hal ini, dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 4, dia berkata, above all, di atas segala-galanya, dia hanya meminta satu hal. Dwell all the days of my life. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Constantly, senantiasa, selalu, to the end. Barnes Notes on the Bible Commentary. Saudara, mengapa Daud sangat merindukannya? Mengapa Daud sangat merindukan hal ini? Karena ada berkat yang besar yang akan ia peroleh apabila ia diam di rumah Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, anak Isai ini adalah orang berdosa sama seperti saudara dan saya. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan sama seperti kita. Untuk itulah ia membutuhkan seorang juru selamat untuk melayakkannya, untuk melayakkan saudara dan saya, manusia yang berdosa ini. Ellen Goldharmon, yang kita kenal dengan nama Mrs. Ellen G. White, mengatakan dalam bukunya Counsels for the Church halaman 48. Di sana dia berkata, saya memiliki seorang juru selamat. Saya memiliki seorang juru selamat yang hidup. Dan di dalam dia, aku percaya. Luar biasa. Di dalam Yesus, kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena ini adalah janjinya. Sebagai orang-orang yang berdosa, kita sering jatuh dan kita tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat-saat seperti inilah kita membutuhkan
seorang juru selamat. Jika ada di antara kita yang mau mengakui dosa kita, jangan buang-buang waktu. Saat inilah kita datang kepadanya. Waktu-waktu ini adalah waktu yang emas. Karena ada janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ada janji Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan lebih jauh, Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa janji Tuhan itu. Apabila ada di antara kita yang merasa orang yang paling berdosa, apabila ada di antara kita yang merasa tidak layak untuk tinggal di rumah Tuhan, jangan kita ragu untuk datang kepadanya saat ini. Karena Yesus Kristus telah berjanji, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu telah berjanji kepada saudara dan saya. Dia akan melayakkan saudara dan saya, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan lengannya terbuka untuk menerima kita. Dan kasih-Nya yang besar itu menunggu saudara untuk memberkati saudara. Satu jaminan kepastian akan janji Tuhan. Satu jaminan kepastian akan janji Tuhan di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Janjinya ini untuk semua orang percaya. Janjinya ini untuk saudara dan saya. Apabila kita tinggal di dalam Yesus, apabila firman yang hidup itu tinggal di hati kita, maka kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan kepuasan di dalam batin kita. Dan kita akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itulah Raja Daud meminta satu hal kepada Tuhan. Dia merindukan diam di rumah Tuhan seumur hidup. Dia rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia rindu menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya dan menikmati baitnya. Bukankah kerinduan yang dimiliki oleh Raja Daud menjadi kerinduan saudara dan saya? Kita boleh diam di rumah Tuhan seumur hidup dan kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, kita boleh menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan aman, kita akan merasa tentram, kita akan merasa damai, kita akan merasakan sukacita, dan kita akan merasakan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kerinduan Raja Daud dan menjadi kerinduan saudara dan saya. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan masuk dalam doa dan kita akan mendoakan dalam pokok-pokok doa kita pada hari ini. Kita akan berdoa agar Tuhan menjaga anak-anaknya yang ada di Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kita juga akan berdoa untuk mereka yang merupakan bagian pelayanan berkebutuhan khusus. Kita juga akan berdoa saat kita mengetahui kedatangan Yesus yang segera itu. Kita semua akan meluangkan waktu kita untuk mencari Dia dengan segenap hati. Kita juga akan berdoa untuk para misionaris yang terkumpul di tempat tugas mereka di berbagai tempat di dunia ini. Dan kita akan berdoa untuk kekuatan dan pemulihan yang berkelanjutan bagi mereka yang telah pulih dari virus corona. Untuk itulah, mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih,
yang bertahta di atas kemuliaan surga. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan pada pagi ini, karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya kerinduan dari Raja Daud untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup boleh menjadi kerinduan kami semua. Dan ketika kami diam di rumah Tuhan, kami rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami rindu menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan merasakan sukacita dan kami akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa agar Tuhan boleh menjaga anak-anaknya yang ada di Korea Utara, yang berada di Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kami juga mau berdoa untuk semua wilayah itu, bahkan bagi para petugas yang bekerja untuk semua hal ini, kami mendoakan mereka ya Tuhan, supaya kuasa daripada-Mu akan menolong mereka dan juga akan menolong pemerintah untuk berbalik ke surga ketika mereka mengenal tanda-tanda zaman di mana Yesus akan segera kembali. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang merupakan bagian dari pelayanan berkebutuhan khusus. Kami mau berdoa bagi mereka yang bekerja di antara para tunarungu, orang cacat, dan pelayanan kebutuhan khusus lainnya. Kami mau berdoa bagi mereka yang berada di koloni kusta agar mereka tidak diabaikan. Bapa di surga, saat ini kami juga mendoakan ketika kita mengetahui kedatangan Tuhan yang segera, kita semua akan meluangkan waktu kita untuk mencari Dia dengan segenap hati kita dan menggali lebih dalam firman-Nya. Kita bersyukur kita boleh memahami kebenaran-kebenaran yang indah dan kita boleh lebih mendalami dari buku-buku Alkitab seperti Daniel dan Wahyu. Kami mau berdoa untuk para misionaris yang terkumpul di tempat tugas mereka di berbagai tempat di dunia ini. Kami mau berdoa kiranya penyediaan kebutuhan secara fisik dan perlindungan dapat mereka rasakan. Kami juga mendoakan untuk kekuatan dan pemulihan yang berkelanjutan bagi mereka yang telah pulih dari virus corona. Kami mendoakan supaya mereka memiliki kemampuan mendapatkan kembali kesehatan dan mereka boleh kembali ke kehidupan yang normal. Bapa, kami mendoakan untuk kondisi kami yang ada di dunia ini. Khususnya kami mendoakan untuk kondisi negara kami tercinta ini, Indonesia. Kami mendoakan khususnya untuk pemerintah. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka akal budi, kebijaksanaan dari surga. Dan biarlah dengan kuasa daripada Tuhan boleh menolong mereka untuk melakukan yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara kami, teristimewa dalam penanganan COVID-19 ini. Tolonglah kami semua Bapa, supaya kami warga masyarakat boleh bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena kerinduan kami ya Tuhan, kami rindu untuk kembali bersekolah. Kami rindu untuk kembali bekerja. Kami rindu untuk kembali berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Bukan hanya tinggal di rumah sama seperti saat ini. Bapa di surga, kami merindukan Engkau segera datang ya Tuhan. Tolonglah kami semua Bapa, supaya kami boleh menyiapkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan juga orang lain menanti kedatangan-Mu. Inilah permohonan dan doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, demikianlah program acara 100 hari berdoa hari yang ke-27 untuk Gereja Masih Advent hari ke-7. Kita berjumpa kembali dalam program yang sama esok hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Adalah doa dan pengharapan kita bersama. Amin.